oleh Bapak Ibu. Saya zoom sebentar ya Bapak Ibu ya, supaya lebih jelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh ilustrasi iFlexigan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini contoh Bapak Far, usia 36 tahun, beli UP 1 miliar. Nih, 1 miliar ya. Nah, berapa kenanya? Kalau by ilustrasi dia kenanya dengan usia sekian, pria 32 juta 680, bayar setiap tahun Bapak Ibu, selama 10 tahun aja. Ya, ingat pilihan bayar premi cuma 5 atau 10 tahun. Ya, jangan lebih Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini, nah kita lihat ya preminya 32 juta lebih, total premi tahunannya segini, bayar 10 tahun mata uang rupiah. UP 1M. Di ilustrasi juga ada tentang sedikit produknya ya, pertanggungan sementara selama 60 hari kalender maksimal, manfaat meninggal dunia yang semakin meningkat. Kalau dia meninggal tahun 1 sampai 5 1 miliar, kalau meninggal tahun ke-6 sampai 10 1,5 miliar, meninggal tahun ke-11 dan seterusnya 2 miliar. Dengan tambahan lagi UP kalau karena kecelakaan 1 miliar. Bonus 75-nya dia langsung ngasih angka 500 juta dari mana? 50% dari 1M. Dan ini mengurangi manfaat meninggal dunianya jika bonus 75-nya sudah diterima. Di akhir asuransi, Bapak Fan ini akan menerima 1,5M. Dari mana? 150% dari UP-nya. Yuk kita lihat. Pasti udah gak sabar nih ngeliat angka-angkanya. Semoga terlihat Bapak Ibu dari sebelah sana. Ini adalah ringkasan premi atau nilai tunai manfaat asuransi. Ya, Pak Fan, cukup bayar 10 tahun aja Pak Fan. Pak Fan dapat perlindungan sampai dengan 100 tahun ya. Perlu nggak bayar seterusnya? Tidak perlu Pak, ini menjawab keberatan Bapak sebelumnya yang mungkin nggak suka saya tawarin produk sebelumnya yang harus bayar terus-menerus. Nah, di iFlexigan Bapak bisa pilih mau bayar 5 tahun atau 10 tahun. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu, ini kan produk whole life mungkin pertama di agency, jadi teman-teman mungkin belum terbiasa untuk menjelaskan ilustrasinya whole life ya. Teman-teman, kalau jelasin produk jiwa itu, ya, jangan langsung manfaat. Nanti ibu bisa lapsin di sini dapat duit sekian, jangan dulu, ya. Bukan itu yang utama, ya. Orang beli ini buat apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, beli ini buat dapat perlindungan Bapak Ibu, sehingga yang dijelaskan pertama kali adalah manfaat meninggal dunianya, ya. Jangan langsung Pak, nanti Bapak kalau di tahun ke-13 lapse dapatnya break even point. Bukan itu manfaat utamanya ya. Jelaskan pertama kali terlebih dahulu manfaat meninggal dunianya. Ya, kalau bukan akibat kecelakaan, ingat UP-nya naik terus ya, UP dasarnya dari 1M, 1,5 sampai 2 miliar. Kalau karena kecelakaan dapat tambahan lagi 100%, sehingga totalnya adalah yang di sebelah kanan. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu nasabah Fan, Bapak juga, sebentar saya zoom, tadi keluar, Bapak juga akan mendapatkan manfaat hidup luar biasanya di usia 75 tahun sebesar 50% dari 1M yang tadi. Ya, ini pasti Pak Fan Bapak dapatkan. Ya, Pak Fan cuma bayar 32.560 terus setiap sama 10 tahun. Di usia 75 keluar pasti 500 juta. Di akhir usia 100 tahun keluar pasti lagi berapa kalau masih hidup sehat, enggak harus sehat ya, yang penting masih hidup, dapat 1,5 miliar. So in total you got 500 juta plus 1,5M. Coba ya, bayarnya berapa? Cuma 32 jutaan. Nah, kalau yang ini jelasinnya gimana Mbak Dora nilai tunai? Nah, barulah kalau nasabah nanya, ini apa nih tabel yang ini? Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan. Amit-amit ya Pak, kalau dalam keadaan terdesak, Bapak harus melapskan polisnya. Ya, menarik duit dari sini. Tapi sih saran saya jangan Pak, karena kalau ditarik, otomatis Bapak nanti nggak dapat manfaat perlindungan jiwanya, nggak dapat manfaat perlindungan kecelakaannya, nggak dapat manfaat bonus hidup 75-nya, tidak dapat manfaat bonus 1,5M-nya di akhir tahun. Di akhir 100 tahun ya Bapak Ibu, sayang ya. Tapi jika itu terjadi, contoh di tahun ke-15 Bapak terpaksa menutup karena usahanya kurang berkembang misalnya, maka yang cair adalah nilai tunai Bapak di tahun ke-15 sebesar 360 jutaan. Dan kalau sudah cair Pak nilai tunai, maka polis kami tutup
Sehingga kalau Bapak keesokan hari tutup usia, mohon maaf tidak lagi kami cover. Seperti itu Bapak Ibu mengenai iFlexiGuard-nya ya. Semoga dari penjelasan ilustrasi ini cukup jelas ya. Cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Saya coba lihat chat. Ya, tolong didapat jika nasabah meninggal dunia di usia ya nggak bisa ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia meninggal di usia 76, nih saya kasih lihat ya. Usia 76 kan dia sudah dapat nih Bapak Ibu. Di usia 75 kan sudah dapat 500 juta. Ya kan? Nah, UP-nya itu dari 2 miliar berkurang 500. Jadi kalau dia meninggal di usia 76 ke atas, UP-nya kalau bukan karena kecelakaan ya dapatnya 1,5 M, gitu aja. Ya, dapatnya 1,5 M ya. Opsinya hanya surrender, tidak bisa ambil sebagian. Mohon maaf, ini bukan tabungan. Ya, bukan tabungan Bapak Ibu. Ya. APL sampai berapa lama APL harus dibayarkan sejak APL dipakai untuk pembayaran premi tertunggak? Ya Pak, kalau dia udah APL diusahakan bayar selagi nilai tunainya cukup Pak. Jangan lama-lama APL-nya. Siapa tahu nanti nilai tunainya habis untuk membayarkan preminya. Premi misalnya harusnya bayar 10 tahun, tapi di tahun ke-6 udah APL, tahun ke-7 APL, tahun ke-8 APL, tahun ke-9 belum tentu dia cukup untuk APL. Nanti berlaku ETI ya, hati-hati. Bisa lapse ya. Jadi harus hati-hati kalau dia sudah statusnya ETI. Oke? Oke, tadi pertanyaan 76 udah ya. Ya, penjelasannya cukup jelas ya, Bu. Tidak ada perubahan nih Bu, sesuai dengan ilustrasi Bu, nilai tunai. Ya, tidak ada opsi pinjaman polis juga. Ya, tidak ada bunga ataupun riba konsepnya. Nama trainingnya ini iFlexiGuard Ibu. Seperti itu, nggak bisa dipinjam ya Bu, nilai tunainya. Kalau di tahun ke-20 ya, contoh di tabel ada 470 juta. Ini kita kasih lihat ya. Di tabel ada tahun ke-20. Cush, mana nih dia? Ya, ada 472 jutaan. Ya, kalau nasabahnya surrender yang cair segini, Bu. Ya, kecuali dia pernah ada APL sebelum dan lain-lainnya, itu mungkin jadi pertimbangan ya, Bu. Pokoknya sesuai dengan ilustrasi yang terbentuknya. Seperti itu, ya. Bu Tina, kalau sudah bayar selama 10 tahun, sudah selesai Bu. Tahun ke-11 tidak ada lagi yang dibayar Bu. Hanya memantapkan hati. Tenang Bu, tidak ada lagi Bu pembayaran ya. Kalau meninggal yang keluar nilai tunai plus UP ya? Tidak teman-teman, kalau tutup usia itu yang meninggal UP. Nilai tunai itu buat apa sih Mbak Dora? Nilai tunai itu didapatkan kalau dia surrender selagi hidup. Sekali lagi, nilai tunai itu didapatkan kalau dia surrender selagi hidup. Karena nilai tunai ini Bapak Ibu di dunia asuransi untuk membentuk UP dan juga manfaat hidupnya tadi. Di usia 75, bonus 75 dan juga di bonus 100 tahunnya. Seperti itu ya. Jadi kalau meninggal UP doang Bapak Ibu. Enak banget dia udah meninggal dapat UP, dapat nilai tunai. Tidak. Ya, batasan kecelakaan di belakang ya Bapak. Lagi-lagi ya. Akan kita bahas di belakang. Jelas ya Bapak Ibu, thank you. Iya, kemudian setelah 10 tahun lagi tidak ada biaya-biaya Bu. Ini hanya pure premi Bu. Tabel premi tidak ada Bapak Hena sampai saat ini. Jadi nanti bisa dicoba sendiri di ilustrasi iPropose-nya kalau sudah bisa dibuat ya. Setelah dapat bonus 75, besoknya mau surrender bisa nggak? Bisa Pak Dion, bisa sekali. Ya, tapi nilai tunainya juga udah berkurang dong, kan udah keluar di 75. Ya. Bu Dora, kalau nasabah usia 75 masih hidup, dapat 50% dari UP dasar, betul. Dan 50% dari UP sudah cair. Nah, ini sama pertanyaannya. Dapat lagi nggak nilai tunainya? Kalau dia surrender setelah dapat 75, masih ada nilai tunai yang sisa ya Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi pasti masih ada nilai tunai yang sisa, itulah yang cair. Ya. Tabel premi kapan? Kapan apanya ya Bu Dona? Silakan nanti dilihat di ilustrasi Ibu untuk tabel preminya, dicoba sendiri masing-masing. Jika ilustrasi sudah bisa dibuat. Bu Dora, kalau masa APL di tahun ke-6, lalu tahun ke-7 dan seterusnya, nasabah lanjutin bayar preminya. Apakah premi tahun ke-6? Yes, harus dibayar ya Bu Iren. Supaya nanti, kenapa harus bayar premi tertunggak? Supaya di usia 75, dananya keluar pas Bu nilainya 50% dari UP. Ya, takutnya kan jadi kurang Bu.
karena kan dia nggak bayar premi 10 tahun seperti yang dijanjikan ya, jadi harus bayar sesuai perjanjian gitu Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu sudah cukup menjawab pertanyaannya ya. Siap ya, perlu dibayarkan ya Bu kalau udah APL tuh. Kalau setelah usia 75, nilai tunainya sesuai surrender. Lihat ya, Bapak Ibu sekali lagi saya tunjukin ya. Ini kan dia usia 75 nih. Lihat nggak? Waktu usia 70 berapa nilai tunai Bapak Ibu? 950 jutaan, ya kan? Usia 75 keluar gope 500 juta ke nasabah. Lihat deh, nilai tunainya tersisa berapa? 600-an. Nah, ini akan terus berkembang sedikit-sedikit di usia 76 dan seterusnya. Sehingga nilai inilah yang tersisa untuk nilai tunai kalau dia mau surrender setelah usia 75. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, ini kalau APL dipakai di tahun ke-10, kapan harus dibayarkan APL yang dipakai plus bunganya? Bayar aja sih, Pak, segera supaya dia dapat bonus 75-nya, Pak. Full, 50% ya. Seperti itu. Bonus 75 ini sama ya pertanyaannya, udah ditebus, selalu tebus polis, nilai tunai sesuai. Nilai tunai sudah sesuai Pak Anton seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Tetap sesuai dengan tabel. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi ini bukan produk unit link, bukan produk investasi. Produknya pasti saja. Jadi kalau pasti kan jualnya juga lebih pede ya Bapak Ibu ya. Nah, disinilah saatnya Bapak Ibu untuk masuk untuk siap menjual produk iFlexiGuard-nya. Duh, saya senang sekali antusiasme Bapak Ibu. Saya boleh next ya supaya kita bisa menyelesaikan training material ini tepat waktu. Nah, oke, saya next dulu. Nah, ini di slide berikutnya sama lanjutan dari ilustrasi, contoh ilustrasi tadi ya. Nah, ini ada sertifikat pertanggungan sementara selama polisi tadi belum terbit. Nah, Bapak Ibu, untuk saat ini pengumumannya ilustrasi hanya bisa dibuat di iPropos. Untuk SPAJ-nya, yang kami tahu juga infonya masih SPAJ yang ada di iPropos. Jika nanti ada pemberitahuan lebih lanjut, apakah untuk SPAJ bisa manual, nanti akan diinfokan ya. Tapi yang saat ini yang kami tahu terinfokan baru hanya di iPropos. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, gimana dengan kompetitor Mbak Dora? Kita lihat perusahaan lain berwarna biru ya. Kalau warna biru kira-kira tahu lah ya, nggak terlalu banyak warna biru di dunia ini. Asuransi ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sama-sama tipenya konvensional whole life. Di kita di cover sampai 100 tahun, di sebelah ada 80, 99, 100 tahun. Preminya cuma 5 sama 10, nggak lama-lama. Di sebelah ada yang sampai 20 tahun. Nah, di kita itu UP-nya meningkat Bapak Ibu, ada 100, 150 dan 200%. Sementara di sebelah 100% UP saja. Dengan tambahan manfaat usia kalau kecelakaan sampai dengan 100% dan sampai usia 100 tahun. Sementara itu di kita manfaat hidup di usia 75 dapat 50% dari UP dasar. Nah, kalau di sebelah dapatnya 20% aja saat umur 60. Jadi intinya generally memberikan manfaat lebih. Oke, nah ini kalau mau saya nggak lama di sini Bapak Ibu, ini untuk permintaan pembayaran manfaat asuransi. Kalau dia klaim meninggal dunia gimana Mbak Dora? Syarat dan ketentuan Bapak Ibu bisa download di iConnect Bapak Ibu masing-masing untuk proses klaim meninggal dunianya. Ya, sesuai yang ada di slide. Yang jelas jangan lewat dari 90 hari sejak terjadi resiko supaya klaimnya bisa diurus. Nah, ini sama kelanjutannya Bapak Ibu, penetapan keputusan klaim biasanya paling lambat 60 hari kerja. Terus Bapak Ibu bisa lihat kalau ahli warisnya lebih dari satu, apa yang terjadi, biaya-biaya yang timbul, apa yang terjadi. Terus kemudian apabila dalam hal suatu klaim diajukan palsu, merupakan penipuan, dan lain-lain, Bapak Ibu bisa baca sendiri di permintaan pembayaran asuransi iFlexiGuard. Nah, kita masuk ke pengecualiannya Bapak Ibu di iFlexiGuard. Pengecualiannya cuma 4 ya. Kalau ini khusus yang belum karena kecelakaan ya, saya belum bahas kecelakaan, ini meninggal karena biasa. Penanggung atau generali nggak akan membayarkan manfaat asuransi jika terjadi salah satu atau lebih kondisi berikut ini. Bunuh diri Bapak Ibu di iFlexiGuard 1 tahun saja ya. Jadi kalau mau bunuh diri ya di iFlexiGuard lebih cepat Bapak Ibu, nggak sampai 2 tahun, bisa 1 tahun saja. Ya, kemudian perang, invasi dan lain-lain, pemberontakan itu tidak masuk ke pengecualian ya Bapak Ibu, dia masuk ke pengecualian. Kemudian dengan sengaja melawan perbuatan hukum, kejahatan, teror ya.
itu juga masuk ke pengecualian, artinya bisa nggak di cover. Kemudian hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan juga masuk ke pengecualian. Jadi cuma 4 aja selain meninggal karena kecelakaan. Dalam hal tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, akibat salah satu kondisi di atas atau lebih, misalnya salah satu, salah dua, atau empat-empatnya, lucu banget nih orang kaya ya, maka penanggung akan membayarkan sejumlah nilai tunai aja Bu, Bapak Ibu yang cair. Jadi bukan UP yang cair, tapi nilai tunainya sesuai dengan ketentuan penanggungnya. Jadi kalau bisa jangan meninggal dunia karena pengecualian tersebut. Nah, ini pengecualian berkaitan dengan kondisi bukan kecelakaan. Gimana kalau misalnya berkaitan dengan kecelakaan? Nah, ini tadi yang banyak pertanyaan Bapak Ibu. Ya, bunuh diri 1 tahun juga masih sama. Kalau karena kecelakaan dan kurang dari 1 tahun kita nggak akan bayarin. Kecelakaan akibat pengobatan narkoba, alkohol, narkotik, gas, racun, zat terlarang gitu ya. Berdasarkan kecuali akibat resep yang dikeluarkan dokter. Ya, kemudian sengaja menghadapi masuk bahaya sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ya, misalnya kecelakaan karena terjun payung gitu kan. Ya, ini masukkan ke sini ya, melakukan aktivitas berbahaya. Itu kalau dia kecelakaan, definisi kecelakaan UP kecelakaannya tidak akan keluar Bapak Ibu ya. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi ya. Jadi kalau kayak jet pribadi gitu, kecelakaan jatuh, nah ini masuk ke pengecualian Bapak Ibu. Kecuali dia naik Garuda, saya promosi dong ya. Naik Garuda terus amit-amit misalnya kenapa-napa ya, atau naik pesawat lain terus jatuh kecelakaan. Nah, itu baru kan itu udah terjadwal penerbangannya ya. Nah, itu tidak masuk ke pengecualian. Kemudian aktivitas berbahaya tadi sudah saya jelaskan sedikit, balap mobil, balap perahu motor dan sejenisnya, kecelakaan tidak di cover, perang juga tidak di cover. Nah, akibat penyakit Bapak Ibu itu bukan kecelakaan berarti ya. Akibat penyakit sebab-sebab alami, pengobatan, tindakan operasi ya, itu tidak termasuk definisi kecelakaan ya. Jadi itu pengecualiannya. Jadi yang keluar kalau karena penyakit meninggal dunianya ya UP dasarnya aja, bukan UP kecelakaan ya. Dan dalam hal tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka penanggung akan membayarkan sejumlah nilai tunai kalau terjadinya karena pengecualian yang di atas ini. Seperti itu ya. Baik Bapak Saga, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi Pak Saga di kolom chat? Ya, sorry tadi ke-mute. Ini sebetulnya pertanyaannya banyak yang berulang-ulang sih. Kelihatannya sih udah nggak ada yang ini. Meninggal karena HIV/AIDS. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nggak masuk ya HIV/AIDS ke pengecualian kita ya. Selebihnya sih udah cukup sih Bu Dora kelihatannya. Ya, karena goes atau olahraga lainnya di sini sih bersepeda kalau di kata-kata ini belum masuk ya Pak sebagai pengecualian ya. Gitu. Oke. Kalau meninggal karena terjun payung, yang keluar tadi adalah misalnya hanya UP jiwanya saja Ibu. Ya. Coba kita lihat di slide sebelumnya. Nah, ya kan tidak ada pengecualian di UP dasarnya kan untuk terjun payung, kecuali karena kecelakaan ya. Jadi hanya UP dasarnya saja Bu Lita, betul sekali. Tidak termasuk ininya. Meninggal karena COVID kan penyakit ya Bu. Berarti bukan UP kecelakaan ya, tapi UP dasarnya Bu, yang di sini yang keluar. COVID itu kan pandemi ya, penyakit ya. Gitu. Oke, Bu Suli, saya tidak balik-balik lagi. Ya. Ya, ini baru pada hadir ya, minta ditampilkan. Oke, saya tampilkan sebentar ya. Untuk slide perbandingan, silakan dilihat. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan lagi? Oh ya, Pak Willy mau berbicara tentang APL, boleh Pak Willy, silakan. Tinggal unmute aja Pak. Oh sorry, ini kayaknya di setting ini Bu Dora. Oh oke. Silakan bantuannya Pak. Pak Willy itunya apa sih? Willy ya? Willy yang Gustian ya Pak?
Oke, oke. Udah, Pak. Yes, terima kasih. Dari tadi saya mau klik kok nggak bisa ya. Suaranya kecil, Pak. Oh, kecil suaranya. Orangnya nggak kok tapi. Oh ya udah, yang penting yang lainnya nggak kecil ya, Pak. Oh, tentu saja. Jangan mancing-mancing. Silakan Pak, mau berbicara apa? Jadi mau nambahin sedikit teman-teman. Jadi ini baru dapat info ditanyain ke bagian produk terkait APL tadi kan banyak tanya nih untuk APL bunganya dan lain sebagainya. Jadi untuk bunga APL ini nanti mengikuti rate bunga generali. Contohnya ya. Contoh saat ini tuh bunganya 11,25% setahun. Namun bunganya dikenakan per hari teman-teman. Nah jadi artinya semakin cepat kita bayar APL premi tertunggaknya, APL-nya tadi di masa APL tadi akan semakin bukan resiko ya, angka yang kita bayarkan akan semakin kecil gampangnya gitu, karena kan bunganya kalau makin hari kan lumayan ya Bu Dora, Pak Saga, bunganya akan makin besar lagi nantinya. Dan APL tadi kan tentunya case by case sih gitu. Maksudnya ada yang bilang apakah APL-nya berlaku berapa bulan, berapa tahun gitu. Setiap beda polis ya beda nanti. Intinya makin cepat dibayar akan makin baik karena lumayan kan. Itu aja sih. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak Willy, infonya berharga sekali. Jadi jangan ditunda-tunda ya Pak kalau sudah masa APL ya. Intinya, karena nanti kalau tidak bisa lebih banyak lagi yang harus dibayar. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bisa buat ilustrasi di iPropos, nanti jika sudah eksternal memonya keluar ya Bapak Ibu. Oke, untuk slide tidak bisa dikirimkan karena masih sign off. Bapak Ibu tidak usah tergantung pada slide. Bapak Ibu kan sudah ikut training. Nanti ketika eksternal memo keluar, Bapak Ibu juga dapat RIP atau ringkasan informasi produk. Disitulah kesimpulannya sudah semua ada. Lebih ringkas, lebih padat, lebih lengkap. Sekaligus dengan eksternal memo berjualannya. Ya, tidak ada biaya Ibu Anastasia, jadi just pure premi. Ya, tidak ada biaya administrasi, biaya bulanan, tidak ada. Ini bukan unit link. Seperti itu. Jadi ditunggu saja ya untuk tanggal berjualannya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Willy tadi sudah menambahkan. Ini menarik banget ya Pak Saga, Pak Willy training hari ini ya. Ya, sorry Bu Dora, masih ada waktu untuk ada peserta yang ini nih, raise hand. Oke, ya silakan mau bertanya apa? Oke. Saya unmute ya. Ya, silakan Bu Ellen. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya. Ya. Boleh kita minta soft copy untuk kita lebih banyak pelajari supaya sebelum ini sudah bisa launching kita sudah standby. Tadi saya sudah jelaskan Bu El. I'm sorry. Iya, thank you Bu Ellen pertanyaannya. Ya, saya mute lagi ya. Oke. Iya. Ada dari Galaxy juga nih, saya coba ya. Silakan Bu. Marian, Ibu Marian. Boleh di-unmute kalau mau ingin bertanya. Oke, nggak respon ya. Berikutnya mungkin ada Dian Patikeswa. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Kalau nasabah beli 2 polis, masing-masing 2 polis UP 1M, perhitungan bonus UP karena kecelakaannya, yes. Pokoknya Pak Yudi, kalau dia kecelakaan maksimum berapapun UP-nya untuk kecelakaan hanya 1 miliar saja. Ya, hanya 1 miliar saja Bapak Ibu maksimum ya. Kenapa 1 miliar? Karena dilindungin sampai lebih panjang, sampai 100 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Thank you, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mengikuti training iFlexiGuard dari awal sampai akhir. Semoga segera setelah ini bisa eksternal memonya launching sehingga Bapak Ibu bisa mulai berjualan ya, mulai bisa waro-waro dari sekarang Bapak Ibu ke nasabahnya. Mungkin kemarin-kemarin ketemu nasabah yang kayaknya keberatan ketika dijual unit link. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke iFlexiGuard, mulai ditawarin, mulai disounding supaya misalnya nasabahnya tertarik gitu. ADB-nya itu total Pak
totalnya iFlexiGuard, Pak, bukan per polis saja. Jadi totalnya dia per nama tertanggung, mau punya berapa polis kek, maksimumnya 1 miliar, Bapak. Ya, oke, saya sudah jelaskan ya, maksimum kalau karena kecelakaan 1 miliar saja. Ya, oke, bayar 10 tahun ya cukup, bayar 10 tahunnya saja. Untuk launching ditunggu eksternal memonya ya Pak, Bu, dari agency communication. Ya, kalau dia top up, tidak ada top up Ibu Resti Siagian, karena ini produk tradisional. Produknya pasti tidak ada top up-top-upan. Kalau mau top up, itu jualah. Kalau nggak iPlan, GainSmart. Ya, oke. Tabel iFlexiGuard-nya memang nggak ada Pak Juli atau Bu Juli Andri ini. Tidak ada tabelnya. Ya, jadi kenapa nggak ada tabel? Karena benar-benar di setiap usia nasabah yang beda dikit, itu beda lagi preminya. Jadi kalau kita bikin tabel itu akan sangat panjang, nasabah juga akan bingung lihatnya. Bukan seperti tabel cemerlang gitu ya Bapak Ibu ya. Beda, bukan tabel seperti itu ya. Makanya tidak bisa dibikin tabelnya. Karena benar-benar beda usia 1 tahun, preminya pun bisa berubah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau nasabah yang nanya, silakan nanti ketika sudah ada bisa membuat ilustrasi, Bapak Ibu coba untuk membuat ilustrasinya di iPropose. Oke teman-teman, selamat pagi. Thank you banget nih untuk datang training iFlexiGuard-nya. Jangan lupa perlindungan lebih nyata bagi masa depan, lebih paham gaya hidupmu, iFlexiGuard. Saya Dora dan juga Pak Saga dan Pak Willy undur diri dulu ya. Kalau nanti masih trainingnya belum jelas, Bapak Ibu boleh hadir kembali di training iFlexiGuard minggu depan. Kita ada lagi Bapak Ibu sekalian. Yes, semoga jelas dan cukup dimengerti ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.